Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Irsad. Kali ini kita telah masuk di pertemuan minggu ke-7. Minggu ke-7 ini kita akan membahas mengenai akses pembiayaan bisnis pariwisata. Sebelumnya kalian telah belajar mengenai bagaimana menghitung total pengeluaran dari bisnis yang kalian coba buat dan perkiraan pemasukan yang akan kalian dapatkan ketika menjual produk tersebut. Dengan begitu, total biaya pengeluaran ini akan mengindikasikan berapa besar modal yang akan kalian butuhkan. Dengan total perkiraan pemasukan berarti mengindikasikan bahwa biaya pengeluaran ini akan kembali modal atau dalam posisi break even point, BEP akan kembali dalam jangka waktu berapa lama. Dan ketika kaitkan dengan akses pembiayaan, maka di situ menjadi salah satu persyaratan ketika memang akses pembiayaan ini membutuhkan rencana keuangan dari ide bisnis yang kalian buat. Dengan begitu, si pemilik akses pembiayaan ini atau lembaga eksternal yang akan membiayai bisnis kalian akan sedikit mengetahui bisnis yang kalian jalankan apa, dan yang paling penting adalah berapa lama kalian mampu mengembalikan biaya modal yang coba kalian pinjam dari pihak eksternal. Dengan begitu, akses pembiayaan akan kalian dapatkan dan bisnis bisa berjalan secara rencana yang telah kalian tetapkan. Dengan begitu, bisnis ini juga akan mampu dikonsumsi oleh konsumen dan kalian akan mendapatkan pemasukan dari situ sehingga biaya operasional ini akan berjalan secara maksimal. Dan tentu saja ketika memang akses pembiayaan membutuhkan berapa lama waktu kembalinya, maka kalian akan mampu menjawab berapa lama untuk mengembalikan dana tersebut. Nah, secara perlahan akan coba saya jelaskan materi kali ini. Wirausaha biasanya beroperasi di lingkungan yang sangat tidak pasti dan dengan tingkat informasi yang rendah. Hal ini berdampak pada jenis pembiayaan yang digunakan dan penggunanya. Kaitannya dengan akses pembiayaan adalah informasi yang didapatkan wirausaha ternyata masih sangat minim karena memang ketergantungan terhadap akses pembiayaan ini masih tumbuh minat atau isu-isu yang berkembang adalah karena memang penyedia lembaga akses pembiayaan ini terlalu besar menargetkan bahwa bisnis tersebut harus kembali dalam jangka waktu berapa lama yang telah ditentukan akses pembiayaan. Akan tetapi ketika memang kalian sudah mempunyai perhitungan yang sangat detail dan kalian mampu menjamin berapa lama waktunya, maka di situ gunanya informasi tersebut adalah mengolah bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik bisnis dengan syarat yang diberikan oleh akses lembaga pembiayaan. Dengan begitu ketika memang kalian sudah mendapatkan informasi mengenai bagaimana alur atau sistem pembiayaan tersebut, maka di situ saya kira kaitannya dengan keterbukaan informasi juga sangat besar karena memang sekarang beberapa lembaga yang memang khusus untuk membiayai sebuah ide bisnis baru mencoba untuk menumbuhkan minat-minat wirausaha di kalangan anak muda, tentu saja di level mahasiswa termasuk. Di situ peran yang dimiliki pemerintah sangat besar karena beberapa kompetisi juga kaitannya juga tujuannya adalah mencoba untuk menumbuhkan minat mahasiswa vokasi khususnya untuk melakukan aktivitas wirausaha karena memang secara persentase data terbaru ketika kita melihat secara negara, secara keindonesiaan wirausaha ini masih di bawah 5% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Dengan begitu mengindikasikan bahwa ketika memang jumlahnya minim berarti ketergantungan terhadap bisnis yang dikelola oleh orang luar atau dalam hal ini adalah orang asing, Indonesia begitu besar karena memang kaitannya dengan melakukan usaha, berarti ketika memang usaha itu dimiliki oleh orang luar, maka keuntungannya juga akan didapatkan ke orang tersebut. Dengan begitu ketika memang menumbuhkan minat wirausaha yang kaitannya dengan akses pembiayaan yang menjadi pertanyaan besar ketika kita ingin memulai usaha, maka di situ akses pembiayaan dan informasinya saya kira sudah sangat jelas, tinggal bagaimana kalian mencari informasi tersebut. Sebagian dari masalah dalam memperoleh pendanaan yang dihadapi oleh perusahaan kecil, khususnya ketersediaan informasi yang rendah dan biaya tetap
yang tinggi untuk memperoleh informasi tersebut. Terkait dengan biaya tetap, berarti kaitannya juga dengan bagaimana mencari informasi, kira-kira operasional yang kalian butuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Ketika memang biayanya besar, kalian akan tertanam di mindset kalian bahwa oh ya, ternyata bisnis yang akan coba kita mulai ternyata nilainya sangat besar. Dengan begitu, pasti kalian akan berpikir dari mana, pasti akan punya pikiran juga dari mana kira-kira modal tersebut bisa didapatkan. Ketika memang kalian ingin berusaha, berarti kalian harus mencari informasi tersebut ke media manapun yang menjamin bahwa informasi tersebut adalah valid. Selain itu, hanya sedikit pengusaha yang memiliki waktu. Nah, ini kaitannya dengan waktu, berarti kalian harus mencoba untuk meluangkan waktu dalam mencari informasi tersebut. Ketika memang informasi yang kalian butuhkan sangat besar, berarti kalian pasti akan mencari berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Dan tentu saja ketika memang informasi tersebut sudah didapatkan, maka saya kira di situ juga kalian telah memiliki sebuah senjata atau seenggaknya persyaratan yang telah ditentukan. Di situ kalian akan berusaha untuk memenuhinya. Dengan begitu, akses terhadap pembiayaan modal yang kalian inginkan bisa didapatkan dengan tentu saja perhitungan-perhitungan yang realistis terhadap bisnis yang akan kalian mulai. Sebagian besar bisnis baru akan membutuhkan suntikan dana untuk memfasilitasi permulaan dan memulai perdagangan. Nah, ini ketika memang bisnis akan berjalan, kegiatan operasional juga akan dijalankan, maka di situ butuh yang namanya bahan bakar. Bahan bakar ini berupa apa? Saya kira salah satunya adalah uang atau modal yang kalian dapatkan untuk menjalankan bisnis tersebut, memperoleh peralatan yang menunjang operasional untuk memproduksi barang atau jasa yang kalian tentukan, dan tentu saja kaitannya dengan fungsi-fungsi lain yang membutuhkan modal awal untuk melengkapi kegiatan operasional yang akan kalian jalankan. Bahkan ketika menjual keterampilan pribadi, seperti halnya konsultan rekreasi atau perjalanan, uang diperlukan untuk membantu menyiapkan basis peralatan, perekrutan staf tambahan, dan periklanan. Nah, ini kaitannya dengan bisnis yang sifatnya berbentuk dan tidak berbentuk. Salah satu bisnis yang tidak tersebutkan, tidak berbentuk adalah pariwisata yang mencoba untuk memberikan pelayanan. Ketika memang pelayanan ini membutuhkan yang namanya sumber daya manusia, membutuhkan standarisasi untuk memenuhi pelayanan tersebut, maka di situ saya kira pentingnya untuk mendapatkan modal untuk mengakses bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan tersebut kan pasti butuh yang namanya bahan bakar. Bahan bakar tersebut bisa diasumsikan adalah uang atau modal untuk memulainya. Untuk apa uang itu akan digunakan menentukan jenis pendanaan yang tersedia. Nah, ini terkait juga dengan biaya total, perkiraan yang kalian butuhkan berapa, pemasukannya berapa, sehingga tersebut akan dipilih berbagai macam jenis akses pembiayaan yang telah kalian coba cari, pasti akan kalian seleksi, kalian pilih sekiranya yang memang ada kaitannya dengan bisnis kalian dan memberikan ya paling enggak bunga yang rendah dan tentu saja jangka waktu yang bisa ditolerir atau mungkin ditransaksionalkan ketika memang kalian sudah punya perhitungan kira-kira berapa biaya, berapa lama kiranya modal tersebut dapat dikembalikan ke pemilik akses pembiayaan. Bisnis perhotelan, pariwisata, atau rekreasi akan memerlukan biaya pengaturan seperti pembelian peralatan, pembuatan atau sewa tempat, dan bentuk lainnya, sehingga bisnis ini akan cukup untuk menghasilkan uang tunai sendiri. Nah, ini kaitannya dengan jasa yang bisa saya berikan contoh adalah misalnya sebuah event organizer ketika akan memulai usahanya, pasti dia akan mencoba meyakinkan bahwa event organizer yang dikelola oleh suatu PT, CV, atau bentuk lainnya mampu dipercaya oleh konsumen. Bagaimana memperoleh kepercayaan tersebut kan pastinya biasanya IO atau event organizer tersebut akan mencoba membuat event awal untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Ketika memang event tersebut dapat dikunjungi oleh konsumen dengan banyak, event tersebut dikenal oleh kalangan yang
sifatnya umum atau membutuhkan terkait jasa layanan event organizer tersebut, maka di situ saya kira dia juga membutuhkan peralatan awal, modal awal untuk sekiranya memproduksi event tersebut. Misalnya untuk sewa tempat, berarti di situ kaitannya dengan venue atau mungkin lebih ke pada lokasi yang strategis untuk menyelenggarakan event tersebut. Semakin dekat dengan keramaian, biasanya pasti harganya juga akan semakin tinggi. Dengan begitu butuh yang namanya modal awal untuk membiayai operasional tersebut. Pastinya juga akan membutuhkan yang namanya lagi-lagi bahan bakar untuk sumber daya manusia. Ketika memang event tersebut berjalan, pasti juga akan membutuhkan tenaga-tenaga harian atau tenaga yang digunakan jasanya ketika hari H. Maka dengan itu dibutuhkan modal awal untuk membiayai event tersebut. Nah, ini bisa saya contohkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cambridge Small Business Research Center mengidentifikasikan sumber perusahaan kecil menerima pembiayaan eksternal. Nah, ini eksternal berarti di luar modal yang dimiliki oleh lembaga internal tersebut. Berarti ada, bisa dilihat persentase yang paling besar 83,7% dari bank, 44,6% sewa guna usaha, 19,5% mitra atau pemegang saham, 8,5% kredit perdagangan, 6,5% modal ventura, 6% piutang, 5,6% perorangan swasta, 9,7% sumber lainnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ternyata di luar juga ketergantungan terhadap bank ini sangat tinggi karena memang fokus dari bank sendiri adalah akses pembiayaan yang memang mencoba untuk memberikan usahanya atau bisnis keuangannya untuk dapat dikonsumsi oleh pemilik calon ide bisnis yang akan dimulai. Dengan begitu, salah satu produk dalam bank adalah akses pembiayaan. Dengan begitu, akses terhadap sebuah usaha akan dapat dijalankan ketika memang beberapa lembaga yang memiliki fokus akses pembiayaan mampu menawarkan produknya. Dengan begitu, ketika memang kaitkan dengan bisnis, bagaimana produk akses pembiayaan tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen, bagaimana cara mengkonsumsinya, dan tentu saja jenis pelayanannya apa saja pasti akan menjadi pertimbangan pemilik bisnis tersebut ketika memang yang ditawarkan adalah bisnis akses pembiayaan. Secara potensial ada sejumlah sumber pendanaan awal yang tersedia, bergantung pada sifat spesifik dari peluang bisnis baru. Meskipun tidak ada data yang tersedia mengenai pola pendanaan untuk usaha baru yang baru dimulai di sektor pariwisata, dari pengalaman industri ditegaskan bahwa sebagian besar bisnis didirikan melalui pendanaan pribadi langsung dilengkapi dengan pinjaman dari keuangan. Kata kuncinya adalah ternyata di bisnis pariwisata menurut kutipan ini menunjukkan untuk memulai bisnis tersebut ternyata dimulai dari modal kepemilikan modal pribadi. Meskipun kurang, akses terhadap pembiayaan modal tersebut harus tetap terpenuhi. Bagaimana terpenuhinya pasti akan mencari lembaga pihak ketiga atau di eksternal untuk memenuhi modal tersebut. Dengan begitu tetap mengandalkan berapa persen yang dapat didanai oleh anggaran pribadi atau kepemilikan pribadi, dan kekurangannya bisa didapatkan dari akses pembiayaan. Nah, ini kaitannya dengan perhitungan juga ketika persentase pribadi yang kalian keluarkan untuk membiayai bisnis tersebut semakin besar, maka di situ kalian juga pasti memikirkan terkait investasi kembali uang tersebut dalam jangka waktu berapa lama. Nah, ini kaitannya dengan inti dari akses pembiayaan tersebut adalah waktu. Ketika kalian mencoba untuk menjamin berapa lamanya, pasti lembaga akses pembiayaan akan memberikan akses pembiayaannya untuk memenuhi modal yang kalian inginkan dengan pastinya jangka waktu yang telah kalian mampu penuhi. Nah, ini ada pertanyaan seperti biasa, nantinya ada tiga pertanyaan yang bisa coba kalian jawab. Mengapa akses pembiayaan bisnis
yang dibuat perlu didukung dana oleh pihak ketiga. Mengapa perlu akses pembiayaan yang dibiayai oleh lembaga eksternal? Dan sebutkan 7 manfaat akses pembiayaan pada bisnis yang akan dimulai. Manfaatnya apa? Silakan dijawab semaksimal mungkin. Sumber utama akses pembiayaan. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian ketahui. Informasinya adalah saya menyajikan hanya 9, meskipun di luar sana berbagai macam cara banyak sekali. Saya mencoba untuk memberikan alternatif pilihan berupa 9 sumber utama akses pembiayaan. Yang pertama ada bank, skema penjaminan pinjaman perusahaan kecil, modal ventura, go public, sewa beli dan leasing, pembiayaan pemasok dan kredit perdagangan, hibah, keluarga, teman dan kontak person pribadi, dan bootstrap. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu sehingga kalian sekiranya tahu ternyata bagaimana memperoleh akses pembiayaan tersebut dan cara apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Yang pertama, seperti persentase sebelumnya yang saya jelaskan, ternyata bank ini paling besar. Sebagian besar bank akan meminjamkan uang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini kaitannya dengan waktu. Ketika memang bank sudah memiliki standar sendiri untuk memperkirakan berapa lama harus kembali modal tersebut, maka kalian juga harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan memaksakan ketika memang jangka waktunya cukup dengan pendek, maka kalian juga memilih produk yang bisa ditawarkan bank dalam jangka waktu pendek. Ketika memang sebaliknya panjang, maka kalian juga harus bisa memperhitungkan sekiranya waktu yang harus kalian ambil itu apakah lama ataukah pendek. Dengan begitu kalian juga tidak akan keteteran dari biaya operasional yang kalian keluarkan. Salah satunya mungkin membayar tenaga kerja yang kalian pekerjakan, dan tentu saja kalian harus memperhitungkan secara matang kiranya berapa lama waktu yang harus kalian tempuh untuk membiayai bisnis kalian dan memperoleh keuntungan sekiranya memang biaya operasional di awal, modal di awal telah terpenuhi. Pinjaman jangka pendek seringkali mengikuti bentuk cerukan yang dapat menutupi jangka waktu terbatas atau kekurangan dana sementara. Seringkali diperlukan untuk menutupi kebutuhan modal kerja. Nah, ini kaitannya dengan berarti ketika memang modal di awal dari pribadi kalian masing-masing sudah besar, ketika memang kekurangannya kecil, berarti kalian bisa memilih jenis pendanaan yang kecil. Nah, ini logika dasar. Ketika memang jumlah totalnya sedikit, maka di situ jangka waktu mengembalikannya juga akan lebih pendek. Manfaat pinjaman cerukan adalah pengaturannya yang cepat dan mudah. Nah, ini ketika memang akses pembiayaan dari bank ini sudah menentukan berapa cicilan dalam setiap bulannya, maka di situ pasti kalian juga akan memperhitungkan biaya pengeluaran dari pemasukan yang didapatkan dalam 1 bulan yang harus kalian keluarkan ketika dalam 1 bulan, misalnya untuk bank, untuk membayar tenaga kerja, untuk memberi bahan baku dan jenis lainnya. Dengan begitu kalian akan membandingkan dengan biaya pemasukan. Ketika memang biaya pemasukan tersebut lebih tinggi dari biaya pengeluaran, berarti kewajiban pengeluaran kalian, maka di situ kalian bisa menyimpan biaya tersebut sebagai keuntungan atau biaya tidak terduga atau tabungan dari bisnis kalian. Dengan begitu, ketika memang nilai totalnya sudah kalian dapatkan di titik break even point atau modal kembali kosong, atau kalian sudah kembali dalam tahap modal dikeluarkan, maka di situ saya kira kalian akan mampu mendapat yang namanya keuntungan. Sedangkan pinjaman jangka panjang bisa fleksibel tetapi sangat bervariasi antara bank dan sangat bergantung pada aset, rekam jejak, dan rencana bisnis Anda. Nah, ini terkait dengan persyaratan administrasi ketika memang butuh terkait dengan rekam jejak yang kalian ciptakan atau bisnis sebelumnya, ternyata kalian memiliki bisnis yang belum modalnya belum lunas atau akses terhadap pembiayaan di bank tersebut belum terpenuhi, maka di situ kalian juga akan dinilai
oleh yang memberikan akses pembiayaan tersebut. Dengan begitu, ketika memang kalian tidak punya rekam jejak jelek, kalian masih murni atau seenggaknya mampu untuk meyakinkan pemberi modal tersebut, maka di situ saya kira akses pembiayaan akan dibiayai secara maksimal. Tingkat bunga biasanya dapat dinegosiasikan dan sekali lagi tergantung pada situasi dan daya tawar. Nah, ini kalau melihat di Indonesia, saya kira biaya bunga ini sudah ditetapkan oleh bank, sehingga kalian harus menyesuaikan kiranya bunga tersebut dapat dikembalikan atau mungkin berapa persen dari total keseluruhan yang kalian pinjam dan dibagi dalam jangka waktu berapa lama. Dengan begitu pasti kalian juga akan memperhitungkan perkiraannya, memperhitungkan target pemasukan dalam 1 bulan, dan total dalam 1 tahun itu berapa. Dengan begitu, saya kira rencana keuangan yang kalian keluarkan juga keluar masuknya akan sangat efektif dan efisien, sehingga bisnis yang kalian coba kelola juga akan mampu memberikan dampak berupa manfaat keuntungan. Skema penjaminan pinjaman perusahaan kecil. Nah, ini terkait dengan skema dan kondisi saat ini yang memang di masa kebangkitan atau memang masa bangunnya ketika sudah 1 tahun masa pandemi. Akses terhadap skema terhadap jaminan pinjaman perusahaan kecil ini saat ini sangat banyak dengan bervariasi modal dan bervariasi bentuk untuk memenuhinya. Skema penjaminan pinjaman pemerintah salah satu inisiatif yang dirancang untuk menutup kesenjangan seperti halnya pengembangan pasar. Nah, ini kaitannya dengan kondisi saat ini juga yang sangat realistis ketika memang daya beli rendah, bisnis harus tetap berjalan dan bagaimana memenuhi operasionalnya untuk mencoba membangkitkan gairah pembelian produk tersebut, maka diperlukan yang namanya modal untuk seenggaknya mempertahankan bisnis tersebut. Dengan begitu, saya kira terkait jaminan pinjaman ini terhadap perusahaan kecil pasti sudah dipikirkan skema yang sekiranya tidak memberatkan pemilik perusahaan kecil tersebut. Skema jaminan pinjaman melibatkan pemerintah yang memberikan jaminan untuk menutupi sebagian pinjaman. Tentu saja diperlukan keikutsertaan, peran dimiliki oleh pemerintah ini dimaksimalkan dengan mencoba misalnya menggunakan bank yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara. Nah, dengan begitu jaminan terhadap apa yang diprogramkan juga akan mampu ditutupi oleh pemerintah ketika memang akses terhadap pembiayaan tersebut setelah dipikirkan bagaimana dampaknya dan tentu saja persyaratannya ketika memang dipenuhi oleh pemilik modal, maka di situ akses terhadap pembiayaan akan berjalan secara lancar dan bagaimana mengembalikannya pasti akan diperkirakan setiap bulannya untuk memperhitungkan dan mencoba meyakinkan konsumen kembali bahwa bisnisnya tetap berjalan, produknya tetap bisa dikonsumsi dan untuk bertahan di dalam masa pandemi ketika memang kaitannya dengan bisnis kecil. Skema ini dirancang untuk perusahaan dengan rencana bisnis yang layak, yang tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup melalui pinjaman konvensional karena kurangnya keamanan atau rekam jejak bisnis atau keduanya. Nah, ini tentu saja penting untuk rekam jejak ketika memang akses terhadap pembiayaan sudah kalian dapatkan, kalian harus bertanggung jawab untuk bagaimana mengembalikannya dalam jangka waktu berapa lama. Dengan begitu, saya kira terhadap apa yang kalian inginkan dan ketemu dengan akses pembiayaan yang memberikan kemudahan persyaratan, maka di situ saya kira kalian juga akan bertanggung jawab untuk memenuhinya dalam jangka waktu berapa lama. Meskipun pinjaman dijamin, pengaturan mengenai persyaratan pinjaman dan libur pengembalian modal semuanya harus disepakati dengan bank. Nah, ini beberapa waktu yang lalu banyak sekali beredar info terkait misalnya modal untuk dalam jangka waktu, misalnya dalam 1 tahun tidak perlu melakukan pembayaran cicilan. 1 tahun setelahnya ketika memang bisnis sudah berjalan, maka di situ bisa dilakukan. Nah, ini perhitungan-perhitungan ini yang informasi-informasi seperti inilah yang dapat kalian tangkap, dapat kalian olah dan bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk memulai sebuah usaha. Tentu saja dengan tanggung jawab
mengembalikan karena ini pinjaman. Selanjutnya, di pertanyaan kedua, masa pandemi COVID-19 membuat daya beli konsumen rendah sehingga UMKM bertahan untuk tetap menjalankan bisnisnya. Sebutkan dan jelaskan skema akses pembiayaan yang diperoleh oleh UMKM dari lembaga terkait. Nah, ini silakan dicari kiranya lembaga mana yang memberikan akses pembiayaan terhadap UMKM di masa pandemi dan akses pembiayaannya bagaimana bisa kalian deskripsikan. Modal Ventura. Usaha model Ventura adalah pendanaan yang ikut serta secara langsung dalam pendanaan modal tetap usaha. Penyedia model Ventura ingin merencanakan sejak awal pengaturan untuk keluar dari usaha tersebut. Namun selama mereka terlibat, mereka berinvestasi dalam bisnis secara langsung, alih-alih menandatangani kontrak keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, mereka sepenuhnya terpapar risiko usaha. Nah, ini secara singkat saya menjelaskan modal Ventura ini sebenarnya hampir sama seperti bank, tapi ini dia mencoba untuk memberikan akses modal dengan timbal balik berupa kepemilikan bisnis tersebut. Berarti kaitannya ketika memang persentase modal yang diperlukan besar, maka pemberi jaminan modal Ventura ini juga akan memiliki saham di bisnis kalian juga sangat besar. Dengan begitu, setiap keuntungan yang didapatkan pasti juga akan disisihkan untuk pemilik modal Ventura ini. Nah, ini biasanya tinggal bagaimana ketika kita mencoba untuk berdiskusi, mencoba untuk tawar-menawar ketika memang ide bisnis yang kalian butuhkan ternyata harus membutuhkan modal besar dan ternyata juga keuntungan yang akan kalian dapatkan juga besar dari perkiraan-perkiraan pemasukan, maka di situ modal Ventura biasanya juga akan memberikan jaminan modal yang besar tetapi juga dengan realisasi kepemilikan saham berapa persen. Dengan begitu modal Ventura ketika memang sudah waktunya untuk memperoleh jaminan terhadap keuntungan tersebut, dia akan memainkan perannya. Dengan begitu pasti akan memberikan jaminan bahwa modal Ventura ini juga sebagai lembaga yang memberikan akses pembiayaan terhadap bisnis, meskipun biasanya Ventura ini lebih mengambil ke jenis pembiayaan yang memang ke perusahaan besar. Dengan begitu, ketika dia ada nilai proyek besar, dia mendapatkan keuntungan berapa persen sudah diomongkan di awal, berbeda dengan lembaga sebelumnya yang memang hanya mencoba untuk memperoleh kembali modal dengan nilai yang sama dengan apa yang dipinjamnya. Yang keempat ada Go Public, pasar investasi alternatif dirancang untuk menyediakan akses ke pendanaan tersebut, memungkinkan usaha kecil yang sedang tumbuh untuk mengumpulkan dana tanpa persyaratan yang memberatkan terkait dengan pencatatan penuh bursa. AIM telah berhasil digunakan oleh sejumlah perusahaan perhotelan, pariwisata, dan rekreasi yang ingin berkembang. Memperoleh modal melalui jalur ini memang berimplikasi pada kepemilikan, tetapi seperti yang ditunjukkan ilustrasi berikut, tidak perlu melibatkan dilusi yang substansial. Nah, ini terkait dengan saham, kepemilikan saham bersama ketika memang ini menjadi salah satu akses pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah di level berjalan atau mungkin sudah mempunyai keuntungan, mereka akan membuat sebuah produk baru, maka di sini biasanya juga akan menggunakan yang namanya akses pembiayaan go public dengan bermain saham, kepemilikan saham berapa persen. Ketika memang nilai saham tersebut sudah terpenuhi untuk memproduksi produk tersebut, maka perusahaan akan mengolahnya, akan memberikan keuntungan terhadap pemilik saham tersebut, dan tentu saja ketika dimiliki banyak orang, maka
permainan saham ini juga pasti akan naik turun. Ketika memang naik, keuntungannya juga akan memberikan sebagian prosentasenya ke pemilik saham tersebut. Nah, dengan begitu kaitannya hampir sama. Ketika memang saham ini dalam jangka waktu berapa lamanya tidak dimiliki, ketika memang dia sudah memproduksi produk tersebut, produknya berjalan, batasannya adalah ketika memang produk tersebut gagal atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dengan begitu pasti pemilik saham juga akan rugi. Sewa beli dan leasing, fasilitas keuangan yang memungkinkan pengusaha untuk menggunakan aset selama periode tertentu sebagai imbalan pembayaran reguler. Dengan pembelian sewa, pelanggan menjadi pemilik aset setelah semua pembayaran dilakukan. Ini mungkin otomatis atau setelah pembayaran biaya opsi untuk membeli. Perbedaan utama dengan leasing adalah bahwa pelanggan tidak pernah benar-benar memiliki aset tersebut. Dengan pembelian sewa, pengusaha diperlukan sebagai pemilik peralatan dan dengan demikian mengklaim tunjangan modal. Tetapi dengan sewa, perusahaan leasing mengklaim tunjangan modal dan pengusaha dapat mengurangi biaya sewa dari pendapatan kena pajak sebagai biaya perdagangan. Nah, ini terkait dengan sewa beli dan leasing. Ketika memang usaha kalian membutuhkan perlengkapan yang hanya habis pakai atau kalian memperkirakan biayanya ternyata lebih baik untuk melakukan sewa terhadap keperluan barang yang akan kalian gunakan ke dalam memproduksi sebuah bisnis. Ketika memang di situ ada lembaga yang punya fokus di sewa beli atau leasing, maka di situ akan memperoleh kiranya berapa biaya lama dalam sewa tersebut. Kalian juga harus menghitungnya. Ketika memang kepemilikannya tidak harus dimiliki oleh kalian, kalian mencoba untuk sekiranya memperhitungkan berapa lama kalian melakukan sewa. Dan tentu saja kaitannya dengan sewa ini pemilihan ketika memang alat ini dibutuhkan untuk memproduksi hanya dimiliki oleh beberapa saja. Dengan begitu, terkait dengan sewa beli dan leasing ini, yang paling besar biasanya contohnya adalah, mungkin yang saya ketahui adalah pemilik fotokopi, perlengkapan alat-alat fotokopi ini biasanya sangat besar ketika memang bentuk usahanya adalah menyewakan alat fotokopi. Dengan begitu, dia akan memperoleh pendapatan dari sewa dalam jangka waktu 1 bulan. Tetapi dari pemilik bisnisnya, maka dia harus mengeluarkan berapa biaya sewanya, tentu saja dengan persyaratan-persyaratan, misalnya biaya perawatan ditanggung oleh pemilik leasing atau sewa beli tersebut. Dengan begitu pemilik bisnis juga tidak akan kerepotan dengan hal tersebut, tetapi biasanya biayanya lebih mahal. Dengan begitu kalian juga harus memperhitungkan berapa total dalam pengeluaran dalam 1 bulan ketika memang kebutuhan alat tersebut harus kalian penuhi. Pembiayaan pemasok dan kredit perdagangan. Pemasok dapat menjadi sumber pendanaan awal yang potensial atau bahkan pembiayaan ekspansi. Perdagangan berlisensi adalah contoh utama keuangan pemasok yang menjadi sumber penting untuk bisnis baru. Nah, ini kaitannya juga dengan model bisnis sekarang atau sifatnya adalah reseller. Ketika memang pemilik bisnis yang besar ini membutuhkan tenaga reseller, maka di situ bisa termasuk jenis ini. Ketika memang kalian memperoleh keuntungan dari nilai perdagangan yang kalian jual adalah barang pemilik orang lain, maka di situ bisa menjadi sebuah modal untuk memulai sebuah usaha lain. Dari total pembelian, kalian memperkirakan kiranya berapa biaya yang harus kalian jual, tentu saja harus melihat pesaing, maka dengan itu kalian akan mendapatkan keuntungan dari menjual produk yang dimiliki oleh pengusaha lain. Hibah, ini yang paling sering di kalangan mahasiswa. Hibah adalah uang gratis di mana pengusaha biasanya tidak perlu membayar kembali atau membayar bunga. Uang gratis apapun jelas diinginkan, namun pendanaan hibah bisa sangat sulit diperoleh dan proses aplikasinya mungkin berat. Industri seperti teknologi dan manufaktur cenderung menarik sebagian besar dana hibah. Nah, ini kaitannya dengan
program kreativitas mahasiswa, program kewirausahaan mahasiswa vokasi, dan bentuk-bentuk lainnya seperti PKMK. Nah, ini salah satu akses pembiayaan yang memang sangat seru sekali karena memang nuansanya adalah nuansa kompetisi. Ketika memang ide dan gagasan yang kalian buat kuat dan memiliki peluang tinggi dengan perhitungan yang memang sangat detail, kalian mampu menjamin berapa lama biayanya kembali dan operasional yang kalian butuhkan itu berapa besarnya, maka di situ saya kira akses terhadap pembiayaan ini akan kalian dapatkan dengan memenangkan kejuaraan. Biasanya kejuaraan ini juga akan meminta pertanggungjawaban dari pemenang tersebut untuk sekiranya melaporkan misalnya dokumentasi produksi, dokumentasi pemasaran, dan berapa pemasukan yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu, pasti kaitannya juga dengan pertanggungjawaban yang memang harus kalian berikan, tetapi kadang lembaga hibah ini juga ada yang sifatnya harus mengembalikan biayanya ketika memang usaha yang kalian buat ketika diaudit ternyata fiktif. Maka dengan itu kalian harus menyiapkan bagaimana pertanggungjawabannya, kalian harus merealisasikan ide bisnis yang kalian menangkan, dan tentu saja ketika memang kalian fokus di situ, kalian harus menjalankan bisnis tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir, seperti biasa setiap pertemuan yang ada materinya, silakan dijawab 3 pertanyaan ini. Pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa telah banyak dijadikan kompetisi di level nasional atau internasional. Sebutkan dan jelaskan kompetisi kewirausahaan mahasiswa di level nasional dan internasional. Nah, silakan pilih salah masing-masing nasional 1 dan internasional 1, sehingga kalian akan tahu kiranya level kompetitifnya bagaimana dan perlombaan itu berjalan bagaimana akan kalian ketahui. Ketika memang kalian tertarik, kalian akan coba untuk mengikutinya. Yang ke-8, keluarga, teman, dan kontak. Ini lebih ke hubungan personal sebuah pertemanan, sebuah kekeluargaan. Ketika memang bisnis yang akan kalian buat membutuhkan modal bantuan orang lain, maka salah satu caranya adalah meminjam ke keluarga, meminjam ke teman atau kontak yang memang menjamin, kalian tahu menjamin modal tersebut akan dibiayai. Dengan tentu saja karena ini pinjaman, kalian wajib mengembalikannya, tentu saja dengan bagaimana cara meyakinkan kalian ke orang yang kalian anggap bisa membiayai, sehingga orang tersebut akan mencoba untuk seenggaknya memberikan bantuan modal berapa, dan tentu saja ketika memang semakin banyak orangnya, maka di situ pasti kalian juga akan memikirkan bagaimana mengembalikan ke masing-masing orang tersebut. Bootstrap dapat menjadi pilihan terakhir untuk menayangkan pertunjukan atau digunakan ketika dana ditemukan tidak mencukupi pada tahap awal operasi. Bootstrap terjadi ketika seorang pengusaha menambah modal kerja secara khusus disediakan untuk membiayai usaha baru dengan dana dari sumber lain. Sumber-sumber ini tanpa disadari menambah aliran dana ke bisnis wirausahawan. Sumber semacam itu sering kali melibatkan penggunaan jalur kredit pribadi wirausahawan yang ditujukan untuk penggunaan pribadi untuk mendukung bisnis. Alternatifnya, pengaturan kredit yang dibuat dengan pemasok dapat dilampaui tanpa otoritas eksplisit dan dari penyedia kredit. Nah, ini hanya istilah saja yang memang ketika bootstrap digunakan adalah berarti kalian bisa menggunakan semua jenis akses pembiayaan yang memang tanggung jawabnya adalah ke pribadi kalian masing-masing ketika memang bisnis itu hanya kalian jalankan sendiri. Bootstrap ini pilihannya juga bisa ke bank, bisa ke modal ventura, dan jenis lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan begitu, bootstrap ini hanya istilah untuk pilihan ketika memang sudah menjadi pilihan akhir, ketika memang ternyata biaya modal yang kalian dapatkan tidak terpenuhi. Berarti kalian harus misalnya membutuhkan modal lain. Modal bank hanya memberikan 60%, kepemilikan modal pribadi kalian hanya 10%, berarti masih ada kekurangan 30%. Nah, ini
istilah bootstrap ini yang merupakan 30% dari total keseluruhan kebutuhan modal kalian. Nah, 30% ini kalian dapatkan dari mana? Nah, ini berarti kalian harus mencoba untuk mencari lembaga akses pembiayaan yang sekian. Misalnya kalian juga memposisikannya ke 4, ke 5, atau bahkan ke 3 setelah akses pembiayaan tersebut kalian coba dapatkan. Nah, ini coba saya berikan contoh di masa pandemi ini, kiranya akses pembiayaan terhadap beberapa UMKM dan jaminan-jaminannya berupa apa, dan siapa saja yang mencoba memberikan, dan ini merupakan kutipan yang menjadi contoh di Indonesia. Ada jenisnya, ada banpres produktif, pembiayaan investasi koperasi, penempatan dana, subsidi bunga, penjaminan kredit UMKM, dan masih banyak lagi jenis lainnya yang memang ketika pilihan ini dipilih berarti pemerintah sudah ikut berperan dalam memberikan jaminan tersebut, karena seperti akses pembiayaan yang saya jelaskan tadi, ketika memang pemerintah ikut campur berarti di situ ada kondisi tertentu yang mengharuskannya ikut turun dalam akses pembiayaan. Dengan begitu capaian dari program pemerintah atau bahkan dari bank tersebut adalah dikonsumsi oleh wirausahawan baru, wirausahawan yang sudah menjalankan bisnisnya, atau wirausahawan bisnis lain yang mencoba untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan begitu, pilihan ini menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh wirausahawan. Dan contoh selanjutnya, ada plafon, fitur, produk non-kredit, dan produk khusus. Nah, ini masing-masing merupakan jenis pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, menengah yang punya klasifikasi modal di awalnya berapa. Dengan begitu, apa yang akan dilakukan oleh UMKM, apa yang akan dilakukan oleh kalian dalam memulai ide bisnis ini, ternyata banyak sekali akses pembiayaan yang kalian coba dapatkan. Tetapi pesan dari saya sebagai dosen atau mungkin sebagai juga penutup di akhir materi kali ini adalah kalian harus mencoba menghitung biaya realistis dari total pengeluaran dan perkiraan pemasukan. Dengan begitu kalian mampu meyakinkan, mampu menjamin bahwa apa yang kalian hitung ini mampu dikembalikan dalam jangka waktu berapa lama. Dengan begitu usaha yang akan kalian jalankan tetap akan produktif dan dapat berjalan, sehingga konsumsi terhadap produk yang kalian jual juga akan tinggi. Dengan begitu, kalian juga akan memperoleh pendapatan dari bisnis yang kalian mulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika memang nanti ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang dari saya, silakan nanti bisa kita diskusikan di perkuliahan online secara tatap muka online atau daring. Mungkin itu saja dari saya. Sampai berjumpa di kelas online.